balik keindahan alam dan budaya Sumedang, tersimpan sejarah kelam penuh intrik, pengkhianatan, dan perebutan kekuasaan. Siapa sangka, tahta Sumedang pernah menjadi rebutan berdarah antara bangsawan, pejabat, bahkan keluarga sendiri. Kisah dimulai ketika Adipati Suryanagara meninggal pada 1765. Seharusnya, yang menjadi Bupati Sumedang berikutnya adalah anaknya, Raden Jamu. Akan tetapi, hal itu tidak mungkin karena Raden Jamu saat itu baru berusia 3 tahun. Jabatan Bupati Sumedang akhirnya diserahkan kepada saudara Adipati Suryanagara yaitu Adipati Suryalaga. Pengangkatan Adipati Suryalaga ternyata disertai syarat bahwa jika Raden Jamu telah dewasa dan dianggap mampu menjadi seorang pemimpin, maka Adipati Suryalaga harus menanggalkan jabatannya dan menyerahkannya kepada Raden Jamu. Di usia Raden Jamu yang ke-11, Adipati Suryalaga menghembuskan nafas terakhirnya. Kecemasan mulai menghampiri rakyat Sumedang karena Raden Jamu masih belum juga dewasa. VOC akhirnya ikut campur dalam menentukan siapa penerus Adipati Suryalaga. Pilihan akhirnya jatuh kepada Adipati Tanubaya yang saat itu menjabat sebagai Bupati Parakan Muncang. Untuk meredakan kecemasan, VOC menyertakan syarat yang sama kepada Adipati Tanubaya seperti kepada Adipati Suryalaga. Menjelang wafatnya pada 1775, Adipati Tanubaya mengangkat putranya, Tumenggung Patrakusumah. Sesuai perjanjian, seharusnya Adipati Tanubaya tidak melakukan itu. Ia harusnya menyerahkan kembali jabatan Bupati Sumedang kepada Raden Jamu. Pengkhianatan Tanubaya akhirnya menimbulkan kekecewaan di pihak Raden Jamu. Tentu saja, ada alasan-alasan tertentu yang menyertai keputusan kedua orang tersebut. Jika berkaca pada peta tahun 1778, maka asumsi yang dapat dikemukakan adalah berkaitan dengan luas wilayah. Luas wilayah Sumedang ternyata lebih besar dari Parakan Muncang. Dalam keadaan yang tidak menentu, Raden Jamu harus menerima kenyataan bahwa berdasarkan Besluit tanggal 19 Juni 1775, Tumenggung Patrakusumah didaulat menjadi Bupati Sumedang baru dengan gelar Raden Adipati Tanubaya II. Pengangkatan Tanubaya II sebagai Bupati Sumedang melahirkan berbagai persoalan. Memet Sastra Hadi Prawira mengemukakan bahwa bangsawan dan rakyat Sumedang banyak yang bertanya-tanya tentang pengangkatannya. Pasalnya, hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian. Persoalan tersebut kemudian menjadi ramai diperbincangkan rakyat Sumedang dan sampai ke telinga Tanubaya II. Untuk meredakan persoalan tersebut, ia mengklarifikasinya dengan menyatakan bahwa pengangkatan dirinya telah disetujui 4 umbul di Sumedang. Raden Jamu yang saat itu sudah beranjak dewasa kemudian dinikahkan oleh Tanubaya II dengan putrinya Nyi Raden Rajamirah atau Nyi Raden Candranagara. Nina Lubis menganggap bahwa ini merupakan perkawinan politis. Tujuannya adalah untuk mengakomodir hak waris jabatan yang ada pada Raden Jamu sehingga persoalan yang muncul akibat pengangkatan dirinya sebagai bupati dapat terselesaikan. Hubungan Raden Jamu dengan Tanubaya II sebagai menantu mertua pada awalnya cukup baik. Namun seiring dengan berjalannya waktu, hubungan tersebut menjadi memburuk. Nina Lubis melihat ada 2 hal yang menjadi penyebabnya. Pertama, ambisi yang sangat besar dari Tumenggung Patrakusumah. Kedua, Raden Jamu mendapatkan hasutan yang memojokkan dirinya dari salah seorang demang di Sumedang. Meskipun Tanubaya II sudah mengakomodir hak waris jabatan bupati dengan jalan perkawinan, kekhawatirannya akan kudeta yang dilakukan Raden Jamu tidak hilang. Kekhawatiran itu bahkan seperti bola salju yang dari waktu ke waktu semakin membesar tak terkendali. Keinginan Tanubaya II untuk menyingkirkan Raden Jamu ia rencanakan pada suatu acara berburu.
Ia menugaskan seorang paninggaran, tukang berburu menggunakan tombak, untuk membunuh Raden Jamu. Untungnya, seorang patinggi yang setia kepada ayah Raden Jamu berhasil menggagalkan percobaan pembunuhan tersebut. Yang lebih mengherankan kemudian pembunuhnya berbalik memihak kepadanya. Malahan, ia menyarankan agar Raden Jamu melarikan diri keluar dari Sumedang karena Tanubaya II akan berusaha sekeras mungkin untuk menyingkirkan Raden Jamu dengan segala cara. Padahal, ia merupakan orang kepercayaan Tanubaya II. Oleh karena itu, untuk keselamatannya, Raden Jamu melarikan diri dari Sumedang. Dalam pelariannya, Raden Jamu memilih pergi ke Limbangan karena Bupati Limbangan merupakan kakeknya. Dalam perjalanannya ke Limbangan, orang-orang Tanubaya II berusaha mencegahnya dengan memburu Raden Jamu. Untungnya, Raden Jamu berhasil lolos dari upaya pembunuhan tersebut dan sampai di Limbangan. Akan tetapi, kakeknya kemudian menganjurkan Raden Jamu untuk mengabdi di Cianjur. Sesampainya di Cianjur, Raden Jamu mengawali kegiatannya dengan bekerja sebagai paninggaran, tukang berburu, pada Lurah Kalapanunggal. Dalam suatu acara perburuan, ia tidak sengaja bertemu dengan Raden Astra yang merupakan seorang kumatir kopi Cianjur. Kehebatannya berburu membuat Raden Astra terkagum-kagum. Raden Astra kemudian menceritakan kehebatan Raden Jamu dalam berburu kepada Bupati Cianjur. Hal itu membuat Bupati Cianjur penasaran dengan sosok Raden Jamu. Setelah dipertemukan, Bupati Cianjur ternyata mengenali Raden Jamu. Nina Lubis menyebutkan bahwa ayah Raden Jamu merupakan kerabat baik Bupati Cianjur. Pertemuan itu membawa berkah bagi Raden Jamu. Ia kemudian diangkat Bupati Cianjur menjadi Kepala Cutak atau Wedana Cikalong. Bersamaan dengan itu, ia mendapatkan gelar Arya dan merubah namanya menjadi Raden Arya Suryanagara. Di sana, Raden Jamu menikah lagi dengan adik Bupati Cianjur bernama Raden Lenggang Nagara atau Raden Lenggang Kusumah. Selama Raden Jamu di Cianjur, berbagai perubahan terjadi di Sumedang. Raden Tumenggung Patrakusumah atau yang kemudian bergelar Raden Adipati Tanubaya II dipecat oleh pemerintah pada akhir 1789. Pemecatan ini terjadi karena ia banyak melanggar aturan yang berakibat pada kerugian di pihak pemerintah dan rakyat Sumedang sendiri. Pasca penahanan Raden Tumenggung Patrakusumah, posisi Bupati Sumedang mengalami kekosongan. Pemerintah pada akhirnya menunjuk Pati Sumedang yaitu Raden Sacapati untuk mengisi kekosongan tersebut. Sejak penunjukannya sebagai Bupati, Sacapati langsung bekerja sebagaimana seharusnya. Berkat ketekunan dan kesungguhannya dalam menjalankan tugas, ia kemudian mendapat gelar Adipati. Namun demikian, pengangkatan Secapati sebagai Bupati Sumedang masih belum memuaskan rakyat. Memet Sastra Hadi Prawira mengemukakan bahwa mereka ingin dipimpin oleh keturunan langsung leluhur Bupati-Bupati Sumedang yang tidak lain adalah Raden Jamu. Untuk itu, saudaranya mencoba untuk membujuk Raden Jamu kembali ke Sumedang. Saat bertemu di Cianjur, Raden Jamu menolak untuk kembali ke Sumedang. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat itu, pemerintah sedang menggalakkan penanaman kopi. Tenaga manusia yang dipekerjakan adalah rakyat yang tinggal di daerah penanaman. Pada konteks ini, rakyat Sumedang adalah para pekerjanya. Akan tetapi, situasi dan kondisi masyarakat tidak begitu baik karena pemimpinnya kurang begitu disukai. Nampaknya, pemerintah melihat bahwa Raden Jamu adalah solusinya. Untuk itu, pemerintah memanggil kembali Raden Jamu dan memintanya mengisi posisi penting di Sumedang pada bulan Februari 1791. Mula-mula ia dipercaya menjadi Wedana Raja Polah dan kemudian Pati Sumedang. Beberapa bulan kemudian, melalui Beslui 30 Desember 1791,
Raden Jamu atau Raden Tumenggung Adipati Arya Suryanagara didaulat menjadi Bupati Sumedang menggantikan Secapati. Pada akhirnya, Sumedang kembali dipimpin oleh keturunan langsung leluhur mereka. Tahta memang memikat, tapi sejarah mengajarkan bahwa kekuasaan sejati adalah yang memuliakan rakyat, bukan hanya ambisi pribadi. Inilah kisah darah dan tahta. Kembalinya Raden Adipati Arya Suryanagara.